warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak bapak, hari ini kita akan bahas tentang latihan tengah semester yang ada di LKS. Soal nomor 1. Setelah surat At-Tin adalah A. Alam Nashrah, B. Al-Mutaffifin, C. Al-Qadar, D. Al-Alaq. Jadi jawabannya adalah sebelum surat At-Tin kan terdapat surat Alam Nashrah, Al-Insyirah ya. Dan setelah surat At-Tin itu adalah surat Al-Alaq. Jadi kita lihat dalam urutan surat dalam Al-Quran. Jadi nomor 1 isinya B. Nomor 2, hewan bukan merupakan makhluk hidup yang sempurna karena dia hanya memiliki. Kalau kita manusia ada nafsu, ada akal. Kalau hewan tidak berakal, hanya diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya B. Nomor 3. Pahala yang tidak ada putus-putusnya akan didapatkan oleh, ini terjemahan dalam surah At-Tin ayat yang ke-6. A. Orang yang beriman dan beramal soleh, B. Orang beriman, C. Orang beramal soleh, D. Orang yang beriman dan pandai. Jawabannya A. Orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang keempat, kata Al-Hakimin terdapat dalam surat At-Tin ayat yang berapa nak bapak? Ayat yang terakhir. At-Tin berapa ayat dia? 8 ayat. Jadi alaisallahu biahkamil hakimin. Jadi Al-Hakimin adalah ayat yang ke-8. Lanjut. Nomor 5. Surat At-Tin merupakan surat yang ada dalam Al-Quran, terdapat pada juz apa itu? Juz amma, juz berapa? Juz ke-30. Juz yang ke-30, jawabannya D. Nomor 5. Sebutan bagi orang yang ingkar kepada Allah adalah A. Musyrik, B. Kafir, C. Takabur, D. Munafikin. Yang pertama kita bahas musyrik. Musyrik itu adalah orang yang mendurhakai Allah atau menyembah selain Allah. Orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaannya namanya syirik, sedangkan orangnya musyrik. Sementara kafir ini berasal dari kafara, ingkar, berarti membantah. Kalau takabur, sombong. Munafikin orang yang berbeda perkataan dengan perbuatan. Tanda orang munafik itu ada 3. Dipercaya dia khianat, berjanji dia ingkar, apabila berbicara bohong. Jadi isinya yang nomor 6 B. Kafir. 7. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi. Kitab ke-4. Kitab yang tertua Taurat. Ya. Kemudian Zabur. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kalau Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kalau Taurat kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi 7 D. 8. Semua Nabi dan Rasul adalah orang-orang pilihan dari golongan A. Israel, B. Perempuan, C. Laki-laki, D. Terpandang. Jadi Nabi itu tidak ada yang perempuannya. Nabi itu semuanya laki-laki pilihan Allah. Berdasarkan pengertiannya saja sudah jelas. Nabi adalah laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya dan wajib disampaikan kepada umatnya. Laki-laki. C. Nomor 8 C. Nomor 9. Sebutan untuk kitab Taurat adalah, kitab Taurat ini kan kitab yang tertua. Di sini ada bahasa Inggris. Yang berarti bahasa Inggris tua di sininya. New Testament. C-nya. Kalau A, the Ten Commandment. B, the Seven Commandment. Kok apa ini bacanya? Kurang ngerti juga Bapak bahasa Inggris. The Seven Commandment. C, New Testament. D, Old Testament. Jadi isinya D, Old Testament, kitab
tertua yang pertama yang diturunkan oleh Allah. Nomor 10, kitab yang diturunkan sebagai pedoman Bani Israel dan ditulis menggunakan bahasa Kipti. Kitab apa itu? Zabur. Zabur dalam bahasa Kipti, Injil dalam bahasa Suryani, Taurat dalam bahasa Ibrani, Al-Quran dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab hurufnya namanya huruf hijaiyah. Nomor 11, bentuk keimanan kepada nama Allah Al-Qayyum. Ya, Al-Qayyum, A, mengingat kematian, berarti hayat, hayu. Kalau B, menjauhi larangan Allah. C, menjaga kebersihan badan. D, tidak bergantung kepada orang lain. Jawabannya D. Al-Qayyum, terdiri sendiri atau mandiri, hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Lanjut nomor 12. Lanjut, kemudian nomor 12. Diciptakannya oksigen untuk bernafas agar manusia tetap hidup, merupakan bukti Allah bersifat. Nah, yang hidup apa asmaul husna yang berarti hidup di sini? Kalau A, al-mumit, mati. Qayyum berdiri sendiri. Ahad, satu. Al-hayyu, maha hidup, menghidupkan. Ini 12 D. 13, semua makhluk akan mengalami kematian karena Allah yang mematikan. Nama Allah adalah A, al-mumit. Al-hayyu tadi hidup, sudah kita bahas. Nomor 14, kitab yang tidak wajib diyakini adalah A, kitab ramalan, B, Taurat, C, Al-Quran, D, Injil. Kitab ramalan itu apa itu? Tidak ada kaitannya dengan keyakinan kita. Kalau Taurat jelas, wajib kita imani. Isi Taurat sudah terkandung dalam Al-Quran semuanya. Injil juga wajib kita imani isinya, Injil yang asli. Tapi sudah terangkum semuanya dalam Al-Quran, disempurnakan dengan Al-Quran. Kalau kitab ramalan tidak ada, itu buatan manusia, bohong. Isinya kecuali atau yang tidak wajib diimani adalah kitab ramalan. Ada zodiak segala macam, banyak dia. Nomor 15. Ayat terakhir yang diterima Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Islam adalah agama mayoritas penduduk dunia, agama yang paling dahulu, agama yang diridhai, agama yang disukai manusia. C, agama yang diridhai oleh Allah. Surah Al-Maidah ayat 3 dia. 16, Nabi Muhammad SAW ketika berniaga tidak pernah berbuat sebenarnya curang yang tepatnya atau menipu. C, jadi Nabi Muhammad itu jujur dalam berdagang, adil dan bijaksana. 17, berikut contoh orang yang tidak berbakti kepada orang tua. A, menyayangi orang tua, jelas tuh. Mengerjakan perintahnya jelas, berbakti itu. Menyela pembicaraan, nah ini yang tidak bagus ini, selalu meninggalkan orang tua. C. 18, menghargai orang lain dapat ditunjukkan dengan sikap, ingat, menghargai. Kita cari yang menghargai, tidak mau mendengarkan, tidak menghargai, menganggap pendapat paling benar, tidak menghargai, tidak marah apabila ada orang berbeda keyakinan, menjalankan ibadah. Nah, ini dia menghargai orang lain ini. D, mendominasi pembicaraan. 18 C. 19, jika orang tua murka atau marah kepada kita, Allah akan, nah ini yang Bapak jelaskan tadi, Allah akan gimana? Ikut murka. B, membenci, memberi pahala, memarahi. Apa isinya? Kalimatnya murka. Berarti kalau orang tua murka, Allah juga murka. Wasukhtillahi fi sukhtil walidain. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Nomor 20. Menolong teman untuk berbuat curang, termasuk contoh tolong menolong dalam hal curang. Ya jelas di sini buruk. D, keburukan. 21. Thumma asfala safilin. Lafaz yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah thumma radadnahu asfala safilin. B, isinya ayat yang kelima. 22, manusia dilarang mendustakan hari pembalasan, merupakan isi kandungan surah At-Tin ayat yang keberapa itu? Surat At-Tin ayat yang ke-7 dijelaskan kelak akan ada hari pembalasan terhadap amal perbuatan. 23, Allah menciptakan matahari yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup tanaman. Hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki asmaul husna, menciptakan matahari yang bermanfaat sebagai sumber kehidupan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat al-hayyu. Isinya
B. Keempat, kisah Fir'aun dan Qarun merupakan bagian dari ajaran Al-Quran yang berkaitan dengan A. Akidah, B. Ibadah, C. Muamalah, D. Tarik. Kalau akidah itu keyakinan itu. Fir'aun tidak ada kaitannya dengan keyakinan. D. Kalau ibadah pengabdian kita kepada Allah. Kalau muamalah itu hubungan kita sesama manusia. Nah, kalau tarik sejarah. Jadi apa yang tepatnya? Tarik atau sejarah kisah Fir'aun. Nah, kita ambil keteladanannya. Nomor 25, melakukan maksiat ketika dalam keadaan sepi merupakan contoh perbuatan tidak jujur terhadap. Nah, ketika sepi kita berbuat maksiat, kita menyontek, kita menipu orang. Jadi ini penerapan sikap tidak jujur untuk diri sendiri, tidak percaya diri dia. Nah, itu nama Pak pembahasannya.